Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yusolfa selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence Kecerdasan Buatan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anton Trijaya Kurniawan dengan NIM D104 1211004. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma searching. Nah, di dalam algoritma searching itu terdapat banyak algoritma-algoritmanya. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma best first search, yang mana ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, mungkin langsung saja saya akan menampilkan source code ataupun codingan yang telah saya buat dengan algoritma best first search. Nah, ini merupakan codingan atau source code yang telah saya buat, yang mana codingan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan CSS, yang mana nanti bisa kita tampilkan di webnya dengan localhost. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat tentang best first search. Best first search itu adalah salah satu program algoritma pencarian jalur pathfinding yang digunakan untuk mencari jalur terpendek atau solusi optimal dalam suatu graf atau peta. Karena dalam video kali ini ataupun dalam BFS saya menggunakan studi kasus itu mencari jalur terpendek. Seperti itu. Lalu tujuan dari BFS adalah mencari jalur terpendek dari titik awal ke tujuan berdasarkan suatu kriteria prioritas tertentu tanpa mempertimbangkan bobot ataupun edge seperti pada algoritma Dijkstra ataupun ASTAR. Nah, mungkin saya akan menampilkan langsung tampilan dari source code ataupun codingan yang telah saya buat. Mungkin seperti ini codingan yang telah saya buat ya. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan node awal, node akhir, dan mencari rute terpendeknya. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat lagi. Pada algoritma best search, di bagian input itu ada graph. Di sini kita akan menampilkan graph dengan heuristik. Graph ini dipresentasikan dengan agency list atau matriks nanti yang saya akan ketikkan, inputkan sebagai pertimbangan untuk BFS menentukan rute terpendeknya. Lalu ada node awal atau start node, dan ada node tujuan atau goal node atau node akhir. Nah, lalu langkah-langkah yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu menginisialisasi sebuah priority QW untuk menyimpan jalur dan menginisialisasi visit setnya. Lalu masukkan jalur awal hanya berisi start node sini ke priority QW dengan prioritas sesuai dengan fungsi heuristik. Misalnya jarak X-shorten antara node dan goal node-nya. Di sini goal. Lalu selama priority QW tidak kosong, dia mengambil jalur prioritas tertinggi dari priority QW tersebut. Lalu memeriksa apakah node terakhir dari jalur adalah goal node. Kalau dari jalur itu merupakan goal node, berarti itulah merupakan jalur terpendek yang bisa kita dapatkan. Nah, jika tidak, ekspansi node terakhir dan tambahkan jalur-jalur baru yang mana bisa menghubungkan kita ke node terakhir. Lalu jika priority QW-nya kosong dan jalur belum ditemukan, maka tidak ada jalur start node ke goal node yang bisa kita dapatkan. Itu. Pada implementasi BFS ini, kita diminta untuk memasukkan start node dan goal node melalui formulir HTML yang telah saya siapkan tadi awal di codingan source code. Lalu hasil dari algoritma best first search adalah jalur terpendek dari start node ke goal node pada graph yang telah kita tentukan nanti. Lalu di sini ada agency list ini digunakan untuk mempresentasikan graph di mana setiap node memiliki daftar tetangga, node-node yang terhubung, beserta bobot edge yang menghubungkannya. Nah, pada contoh implementasi bobot edge digunakan untuk mendukung algoritma best first search dalam menentukan jalur terpendeknya.
Semisal kita langsung inputkan, contohnya yaitu not awal atau titik awalnya kita masukkan titik A, lalu untuk not akhirnya kita masukkan titik B. Lalu agency listnya, semisal kita masukkan titik awal menuju titik akhir, yaitu titik A ke titik D. Lalu titik-titik apa saja yang kita lalui? Itu adalah titik A, titik B, titik C, lalu titik terakhirnya yaitu adalah D. Nah, pada titik A, semisal kita menghubungkan ataupun semisal titik A itu terhubung ke titik B dan titik C. Nah, setelah itu kita memeriksa apakah titik A ini terhubung langsung ke titik D, yang mana titik D merupakan goal node kita. Ternyata tidak, berarti kita melanjutkan pencarian rute dengan menghubungkan dengan tetangga-tetangganya atau node tetangganya, yaitu adalah node B atau titik B. Misal pada titik B terhubung dengan titik A dan terhubung dengan titik D. Nah, di sini pada titik B atau titik tetangga dari titik A bisa berhubungan langsung dengan titik D. Tapi kita tidak bisa langsung menghentikan pencarian sampai di sini, karena kita masih perlu melakukan pencarian pada titik-titik lainnya. Karena tujuan dari algoritma BPS ini adalah mencari rute terpendek. Seperti itu. Misal pada titik C terhubung pada titik A, tidak terhubung langsung dengan titik D. Berarti pada titik C kita tidak bisa menghubungkan titik A dengan titik B, titik D. Lalu pada titik D, apakah pada titik D ini terhubung langsung dengan A? Andai kata semisal kita masukkan titiknya hubungan dengan titik B. Nah, pada agency list ini atau heuristik ini yang kita masukkan, pengat teks ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pada titik A terhubung dengan titik B dan titik C, yang mana tidak berhubungan langsung dengan titik D, bukan goal node-nya. Lalu pada titik B, tetangganya terhubung dengan titik A itu sendiri dan terhubung dengan D. Nah, yang mana kita bisa menghubungkan titik A dengan titik D atau goal nodes-nya dengan menggunakan titik B. Sehingga setelah kita lihat pada titik D juga menghubungkan titik D dan titik A melalui titik B. Seperti itu. Sehingga ketika kita menyimpulkan bahwasanya pada heuristik ini yang bisa menghubungkan titik A dan titik D adalah titik B. Sehingga ketika kita cari rute terpendek, tekan cari rute terpendek, yang keluar adalah A, B, dan D, yang merupakan jalur terpendek dari heuristik yang telah kita masukkan tadi, agency list-nya. Seperti itu. Mungkin itu saja tentang algoritma best first search yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan ataupun kesalahan yang saya sampaikan di dalam video ini yang masih membuat penonton merasa bingung. Namun daripada itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.